Kembali lagi bersama saya yang berspeknya dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tual tahun 2024. Kita akan masuk pada segmen keempat, tapi sebelumnya saya mau cek dulu ombaknya. Paslon nomor urut 1, mana pendukungnya? Paslon nomor urut 2, mana pendukungnya? Nomor 3, mana pendukungnya? Nomor 4, mana pendukungnya? Terima kasih. Kita akan masuk pada segmen keempat, yaitu segmen tanya jawab dan sanggahan. Saya ingatkan kembali lagi untuk pasangan calon supaya memberikan pertanyaan seputar tema, visi, misi dan program dari pasangan calon yang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan paslon yang lain ataupun juga tidak boleh memberikan pertanyaan yang menyinggung paslon tertentu. Dan untuk mekanisme segmen keempat, masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon yang lain. Pertanyaan diberikan dalam alokasi waktu 1 menit. Kemudian paslon yang mendapatkan pertanyaan akan menjawab dengan alokasi waktu 2 menit. Dan paslon yang bertanya akan menyanggahi jawaban dari paslon yang memberikan jawaban dengan alokasi waktu 1 menit. Tentunya semuanya akan dimulai ketika Bapak Ibu berbicara. Baik, saya terlebih dahulu akan persilakan paslon 1 dan paslon 2 ke podium. Paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Paslon 2 akan menjawab dan setelah itu ada sanggahan. Semua akan diatur oleh moderator. Baik, pertanyaan paslon 1 ke paslon 2 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Disilahkan. Baik, salah satu upaya untuk mendorong percepatan pelayanan publik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun hasil penelitian Ivan Illich dari Massachusetts University menemukan bahwa kemajuan teknologi informasi publik di satu sisi meletakkan manusia pada pengurangan nilai manusia. Ya, nah ini ada kontradiksi seperti ini. Bagaimana tanggapan saudara? Masih ada waktu? Ini terjadi dehumanisasi ketika terdapat kemajuan teknologi di satu sisi, tetapi di satu sisi ini dalam upaya percepatan kita harus menggunakan teknologi informasi. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kontroversi antara kebutuhan dan pandangan Ivan Illich di dalam hasil penelitian dari Massachusetts University? Iya, sebentar Pak. Ya, sebentar. Paslon 2 akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Sebentar Bapak. Iya, silakan. Baik, terkait dengan percepatan pelayanan publik, tentu insya Allah ketika kita terpilih maka kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas pelayanan untuk memaksimalkan pelayanan publik. Karena seperti tadi yang memang disampaikan oleh paslon 1 bahwa memang untuk saat ini pelayanan publik memang masih terbata-bata. Insya Allah dengan kehadiran kami maka tentu kami akan memaksimalkan pelayanan publik karena pemerintah hadir untuk mesejahterakan masyarakat dan pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, nanti akan ditambah. Masih ada waktu? Disilakan untuk ditambahkan. Memang setiap perkembangan itu pasti ada manfaat dan juga ada mudaratnya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa perkembangan teknologi di satu sisi itu sangat penting, namun di sisi lain terkait dengan kemanusiaan itu juga akan terganggu. Contoh seperti untuk memanfaatkan teknologi ini mempercepat rentang kendali daripada setiap pekerjaan. Namun di sisi lain ini tentunya akan juga membuat sehingga pengangguran itu semakin banyak. Oleh karenanya ini harus diantisipasi dengan cara-cara tertentu sehingga antara manfaat dan mudarat daripada perkembangan antara teknologi ini bisa diminimalisir mungkin. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa kurang lebih 36 menit. Mau ditambahkan, disilakan. Ya. Sebentar Pak, belum waktu untuk menyanggah. Masih ada waktu tersisa dari calon nomor urut 2. Masih mau ditambahkan lagi Pak? Belum? Sudah cukup? Ya, kita ikuti waktunya biar semuanya boleh.
Baik, 1 menit untuk paslon 1 menyanggahi apa yang disampaikan paslon 2. Disilahkan. Baik, saya kira perkembangan teknologi di satu sisi menurut Ivan Illich ini terjadi dehumanisasi atau pengurangan nilai manusia karena sebagian orang masih tidak mampu juga memiliki HP Android sehingga mereka ini terjadi pengurangan nilai manusianya di sini. Manusia lain sudah memperoleh tetapi manusia lain tidak bisa mengikuti irama perkembangan kemajuan. Sehingga terdapat kesenjangan kepemilikan di dalam pemanfaatan teknologi ini harus dapat disiasati atau dibijaki ya oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang belum memiliki teknologi informasi seperti ini dalam rangka pelayanan pembangunan secara inklusi. Masih ada waktu? Dapat saya sampaikan. Masih ada waktu Pak? Mau ditambahkan Pak Wakil? Mau ditambahkan? Cukup. Baik, kita berikan aplaus untuk paslon 1 dan paslon 2. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya disilakan paslon 3 dan paslon 4. Paslon 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 4 dalam durasi waktu 1 menit. Paslon 4 akan menjawab pertanyaan dalam durasi waktu 2 menit. Dan setelah itu akan disanggahi oleh paslon 3 dalam durasi 1 menit. Saya berharap bisa memaksimalkan waktunya seperti yang tadi. Disilahkan paslon 3, waktu Anda 1 menit. Disilahkan. Terima kasih karena kami dua ini sudah komitmen. Jadi saya serahkan Pak Wakil untuk bertanya. Terima kasih Pak Wali Kota. Bapak Ibu, nomor urut 4. Sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah transformasi. Di mana rakyat Kota Tual bahkan masyarakat Evap masih hidup dalam posisi nelayan tradisional. Apa transformasi perikanan tangkap menurut saudara jika saudara terpilih? Terima kasih. Baik, sebentar. Waktunya masih berjalan. Masih ditambahkan Pak Paslon 3. Iya. Waktu selesai 2 menit untuk paslon 4, disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Transformasi dari sesuatu yang bersifat tradisional menjadi modern itu memang sesuatu yang tidak gampang. Kita tahu bahwa terkait penangkapan kita di masyarakat di pesisir nelayan yang ada di Kota Tual itu hari ini masih sangat-sangat tradisional, di mana disparitas terkait dengan alat penangkapan ikan maupun metode-metode yang dilakukan di dalam metode pencarian itu masih sangat tradisional. Sehingga dalam tata kelolanya kita perlu perbaikan ke depan. Misalnya begini, terkait dengan berapa jumlah yang kita bisa tangkap, terus selanjutnya buat apa, menjadi instrumen pengolahan sehingga dilepas ke sektor jasa. Menurut hemat kami bahwa sesuatu yang berbasis sumber daya alam harus digeser ke industri pengolahan. Sehingga mendapat add value atau nilai tambah, sehingga mendapatkan post margin atau keuntungan pada masing-masing kelompok baru. Jadi nelayan tidak hanya mendapatkan tata kelola di bidang penangkapan, tapi juga tata kelolanya. Di sini mendapatkan sesuatu yang disebut dengan daya beli yang merespon daya jual tadi. Nah, kalau terkait dengan sistemik itu, hari ini kita banyak kekurangan terkait dengan tata kelola energi yang ada di infrastruktur energi kita yang ada di pulau-pulau. Kita tahu Pulau Dula, Pulau Kecamatan Tayando Tamkur, dan pulau-pulau terluar mempunyai 4 tipologi yang sangat berbeda. Nelayan yang ada di Pulau-Pulau Dula sangat berbeda yang ada di Pulau-Pulau Kur. Kita tahu di sini di Pulau Dula ada cold store, di sana tidak ada. Ada kesenjangan yang kita lihat di sini menjadi tantangan kita ke depan, sehingga modernisasi menjadi satu kerja yang tantangan yang berat buat kita semua. Mungkin ditambahkan? Masih ada waktu, boleh ditambahkan. Masih sisa 13 detik lagi. Iya, jadi terkait tata kelola kita perlu satu sistem informasi yang terkait dengan tata kelola itu, sehingga ke depan kita lebih banyak mengetahui tantangan atau strategi apa yang kita lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih, waktu selesai. 1 menit untuk paslon 3 memberikan sanggahan terhadap jawaban yang diberikan paslon 4. Disilahkan.
Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang dimaksud dengan transformasi perikanan tangkap ada 5 hal yang akan kami lakukan jika terpilih. Pertama adalah pendataan. Berapa sih jumlah nelayan kita? Apakah betul orang yang tinggal di pesisir dia adalah nelayan? Karena nelayan adalah orang yang sumber kehidupannya 100% bergantung pada mencari di laut. Yang kedua adalah menyiapkan aset dan permodalan. Nelayan-nelayan kotoran di Ohoi ini perahu juga pinjam, sewa alih. Turun-temurun, miskin terus-terus di bibir pantai, di laut-laut, apalagi di pulau-pulau, sehingga dapat bantuan. Sehingga perlu diberikan aset dan permodalan. Yang ketiga adalah era ini adalah era digitalisasi. Sehingga ada lagi yang cari ikan tapi tangkap ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan sudah harus menyiapkan aplikasi untuk mendeteksi di mana keberadaan dan jenis pasar yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan transformasi. Transformasi adalah melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Yang ketiga adalah setelah datang di laut, dan keempat sampai di bibir pantai, pemerintah menyiapkan pasar. Baik, terima kasih, waktunya selesai. Terima kasih, waktu selesai. Paslon 4 disilahkan kembali ke tempat. Paslon 3 tetap berdiri. Paslon 3 tetap berdiri. Selanjutnya paslon kedua disilahkan berdiri. Paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 3. Waktunya 1 menit untuk bertanya, 2 menit untuk paslon 3 memberikan jawaban, dan 1 menit untuk paslon 2 memberikan sanggahan. Tetap akan diatur oleh moderator. Waktu 1 menit untuk bertanya paslon 2 ketiga disilahkan. Terima kasih. Jadi dari tadi paslon 3 ini berbicara terus terkait dengan nelayan tradisional. Kebetulan calon nomor urut 3 ini pernah memimpin. Beta cuman mau tanya, apa yang telah dilakukan untuk memberdayakan kotorong punya nelayan tradisional ini sehingga mereka itu bisa hidup layak? Itu aja. Masih ada waktu sebentar, Pak. Iya, masih tetap harus diatur biar semuanya adil. Masih mau ditambahkan Pak Wakil dari paslon 2? Pak, cukup? Kita sebentar menanti waktunya selesai. Iya. Waktu 2 menit nanti ya untuk memberikan jawaban dari paslon 3. Bersabarlah Pak. Masih ada waktu. Waktunya masih berjalan ya. Oke. Baik, waktu 2 menit untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan paslon 2, disilahkan. Terima kasih ya. Bapak calon wali kota ya, urutan 2. Benar bahwa saya kemarin itu dalam kepemimpinan saya wakil. Jadi kebijakannya ya mohon maaf. Tapi ketika saya jadi wali kota, kebijakannya adalah terarah. Karena kami punya visi dan misi bahwa mendekatkan kelautan. Karena laut ini penting bagi kita di Kota Tual. Laut lebih besar daripada daratan. Untuk itu ke depan saya dan Pak Wakil akan melakukan sesuatu yang besar untuk nelayan-nelayan Kota Tual. Karena kita berjujur bahwa nelayan perlu ditingkatkan. Sumber daya alam yang paling besar di Kota Tual adalah laut dan perikanan. Insya Allah saya akan lakukan hal yang terbesar untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau maupun di daratan ini. Karena di sini adalah kepulauan. Kota Tual, kota kepulauan. Saya serahkan Bapak untuk Ya, menjelaskan. baik, masih ada waktu, disilahkan. Bapak pasangan nomor 2, sesuai dengan data pusat statistik, masyarakat nelayan perikanan di pesisir pantai di Kota Tual ada 3.156 orang. Keluarga nelayan dan perikanan, baik petambak ikan, pembudidaya, dan maupun penangkap. Yang berikutnya adalah ada sekitar 156 orang yang kerjanya mandiri. Laut Kota Tual ini diperairi oleh 167 kapal yang semuanya datangnya dari luar karena terbatas dengan regulasi. Izin pengelolaan laut yang berbatas kabupaten kota yang hanya 4 mil harus diperjuangkan untuk sekesamaan dengan provinsi, sehingga dengan demikian menambah kewenangan kabupaten kota bukan hanya Kota Tual dalam mengurusi laut, dan itu akan kita Waktu selesai, terima kasih. 1 menit untuk paslon nomor 2 menyanggahi jawaban dari paslon 3, disilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi itu apa yang telah dilakukan
bukan apa yang nanti akan dilakukan. Namun demikian, Mohon tenang Bapak Ibu. namun demikian, kalau tadi jawabannya demikian, saya bisa memaklumi. Namun ke depan, saya berani untuk menyatakan bahwa antara saya dengan wakil adalah satu kotak dan tidak akan dipisah-pisahkan antara saya dan wakil wali kota. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Baik, terima kasih dengan Mohon tenang yang lain. Baik, terima kasih dengan pemberdayaan. Tentu ke depan saya juga sepakat dengan abang saya nomor 2 bahwa kita akan melakukan pendataan agar pemberian bantuan itu tepat pada sasaran. Nah, kita tahu bahwa memang selama ini masyarakat di Pulau Utu semuanya mengeluh karena bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah tidak pernah mengenai sasaran. Insya Allah ketika kami terpilih, maka kami akan melakukan pendataan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan. Terima kasih, waktu selesai. Paslon 2 silakan duduk, paslon 3 masih tetap berdiri. Paslon 2 silakan duduk, paslon 3 masih tetap berdiri. Paslon 1 disilahkan ke podium. Masih tetap nyaman, aman, menjaga kondusivitas. Mohon untuk tidak ribut Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 3 dalam durasi waktu 1 menit. Paslon 3 akan memberikan jawaban kepada paslon 1 dalam durasi waktu 2 menit. Dan sanggahan setelah itu dari paslon 1 waktu 1 menit. Disilakan waktu 1 menit untuk bertanya. Paslon 1 kepada paslon 3, disilakan. Baik, terima kasih. Tadi dalam paparan program unggulan, salah satunya adalah menyinggung terkait dengan persoalan reformasi maritim. Yang berikut juga tadi banyak untuk kegiatan-kegiatan sarana prasarana tangkap tradisional kita. Tapi sebagai pertanyaan saya adalah dalam amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan persoalan batas kewenangan kita. Ya, kewenangan kita kan dihitung untuk kota kabupaten itu adalah 0 mil. Bagaimana ketika dalam paparan-paparan terkait dengan persoalan reformasi maritim, lalu tambah dengan kegiatan-kegiatan tangkap tradisional kita, sementara kewenangan kita terbatas. Karena itu adalah kewenangan, semua aktivitas itu kita lakukan harus mendapat izin dari provinsi. Bagaimana tanggapan pasangan nomor 3 terkait dengan itu? Baik, sebentar masih ada waktu, mau ditambahkan? Pak, disilakan. Iya, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014 Pasal 27, hak kewenangan pengelolaan wilayah laut yang ada di provinsi Waktu itu terbatas. selesai, terima kasih. Waktu selesai, 2 menit untuk paslon 3 menjawab, disilahkan. Saya serahkan ke pakar saya. Disilakan, waktunya sudah berputar. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Memang betul pengelolaan laut untuk provinsi 12 mil dan kabupaten kota adalah 4 mil. Keterbatasan kewenangan ini kemudian harus diperjuangkan, dikelola secara baik antara pemerintah Kota Tual dan pemerintah Provinsi Maluku. Karena dia akan turun dalam bentuk DBH, dana bagi hasil. Dari kapal yang beredar tadi 167, Bapak Ibu perlu tahu, 1 tahun Kota Tual mengeruk kekayaan laut 1.480 ton yang menghasilkan dana sebesar 48 miliar. Hanya 12 miliar yang kembali ke Kota Tual. Untuk itu harus diperjuangkan agar kemudian pengelolaan itu adil dan merata. Step yang ketiga adalah karena Kota Tual tidak termasuk sebagai kota kepulauan, maka akan diperjuangkan termasuk Provinsi Maluku akan diperjuangkan sebagai kota kepulauan. Dengan daerah yang otonomisasi, maka kemudian kewenangan untuk mengurusi laut menjadi terlindungi oleh undang-undang. Akan kemudian juga dibentuk dalam regulasi. Kita jangan lupa selain undang-undang kemaritiman, ada juga undang-undang nomor 6 tahun 2017 tentang pembudidayaan nelayan, perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Nah, undang-undang ini juga memberikan perlindungan sehingga batasan pengelolaan 4 mil tidak bisa hanya dapat jadikan patokan, tetapi undang-undang tentang pembudidaya, perlindungan nelayan, petambak ikan dan petambak garam dapat diatasi secara langsung dengan multifungsi. De jure, de lex speciali, de lex generali. Hal khusus diatur oleh undang-undang khusus termasuk mengurusi nelayan. Terima kasih. Masih ada waktu, Selesai. masih tersisa 10 detik terakhir. Disilakan kalau mau ditambahkan. Disilakan Pak, kalau mau ditambahkan. Waktu selesai. 1 menit untuk paslon 1 menyanggahi jawaban, disilahkan. Sebenarnya dalam amanat-amanat undang-undang itu dan ada bisa ruang untuk pemerintah daerah baik kabupaten kota bisa masuk.
Caranya adalah bikin peraturan daerah tentang hak wilayah. Sehingga menjadi pintu untuk bisa nilai internasional kita bisa melakukan pengolahan aktivitas tangkap di wilayah itu. Kecuali kalau undang-undang tidak bisa karena itu bukan kewenangan kita. Tapi peraturan daerah yang bisa bikin karena pintu masuk dalam amanat undang-undang dasar kita secara tegas mengatur tentang bagaimana menghargai hak wilayah adat yang ada di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masih ada waktu, silakan. Terkait dengan masyarakat hukum adat kita dan itu betul di amanat dalam undang-undang dasar 45 itu secara tegas itu berikan peluang untuk itu sehingga itu bisa dilakukan sehingga atau ketentuan itu diatur maka bisa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan ruang itu bisa digunakan dalam rangka masyarakat hukum adat bisa melakukan hal-hal apa saja di wilayah-wilayah yang berapa 2 sampai 4 mil yang terjadi di pesisir kita. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Waktu selesai. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat duduk. Paslon 3 juga disilakan duduk. Mohon untuk tetap menjaga kondusivitas jalannya debat kita. Selanjutnya disilakan paslon 2 dan paslon 4. Paslon 2 akan bertanya kepada paslon 4 dalam durasi waktu 1 menit. Paslon 4 akan menjawab pertanyaan paslon 2 dalam durasi waktu 2 menit. Dan sanggahan dari paslon 2 kepada paslon 4 dalam durasi waktu 1 menit. Dimulai untuk bertanya paslon 2, disilahkan. Ya, makasih. Jadi kalau paslon 4 dengan 2 ini sama-sama baru, maka pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan? Paslon 4, sebagaimana kita ketahui bahwa daerah kita, Kota Tual ini adalah daerah termiskin nomor 1 di Indonesia. Singkat saja, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh paslon nomor 4 apabila terpilih nanti? Terima kasih. Masih ada waktu? Jika pertanyaannya mau ditambahkan? Cukup. Kita menanti sebentar paslon 4. Dan baik. Ya, disilakan paslon 2. Dan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan? Baik, terima kasih. Baik, mohon sebentar. Tahan dulu jawabannya. Iya, tahan dulu jawabannya. Baik, 2 menit, disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Abang Rahmat. Jadi untuk ngomongin tentang berbicara tentang kemiskinan, kemiskinan itu perlu diketahui ada 4 jenis kemiskinan. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Dan sampai dengan hari ini, Kota Tual tidak bisa memiliki data bagaimana sampai dengan hari ini yang 20,86% itu termasuk di kategori mana. Dan ini adalah permasalahan kembali lagi kepada data. Dan sampai dengan hari ini kalau kita mau ngomongin tentang berbicara tentang kebijakan strategis harus dinilai dari apa latar belakang tersebut. Kita harus kalkulasikan apakah ini termasuk dari kemiskinan secara kultural atau memang ini termasuk dari segi kemiskinan secara struktural. Karena sampai dengan hari ini banyak sekali masyarakat yang akhirnya menjadi dibilang sebagai salah satu contoh sebagai masyarakat yang malas. Padahal hari ini kategori-kategori malas dan sebagainya itu tidak bisa dijadikan indeks karena sampai dengan hari ini kita tidak memiliki data ataupun basis data yang bisa menjelaskan kemiskinan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu, boleh ditambahkan. Mohon tenang para pendukung. Sedikit. Oke, saya tambahkan. Terkait dengan kemiskinan ini polarisasinya banyak sekali. Kita tahu bahwa derajat otonomi fiskal kita sangat kecil, 0,04% data Kemenkeu. Sehingga kontribusi sektor publik di sistem ekonomi kita itu sangat kecil, 16% dari total 3,2 triliun per tahun, kita berkontribusi hanya 16%. Bagaimana 80% itu menjadi tata kelola yang harus kita kedepankan dan menjamin untuk akses kepada para pedagang untuk meningkatkan daya jual dan daya beli. Makasih. Waktu selesai 1 menit untuk menyanggahi. Paslon 2 1 menit untuk menyanggahi, disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kemiskinan memang harus ada klasifikasi. Apalagi memang betul berdasarkan data DTKS maupun data statistik, kemiskinan yang terbesar adalah kemiskinan yang berada di Bula Selatan. Insya Allah ketika kami terpilih maka tentunya kami akan mendata
kami akan mendata warga yang betul-betul miskin, sehingga ke depan harus ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena pemerintah hadir untuk mesejahterakan masyarakat. Sekaligus kita memberikan pembinaan, memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi untuk menambah keahlian dari para keluarga miskin, sehingga ke depan mereka bisa dipekerjakan di mana saja sesuai dengan profesi yang memang dimiliki oleh mereka. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Jika ingin ditambahkan. Cukup. Baik, masih ada waktu sekali lagi. Jika ingin ditambahkan, paslon 02. Terima kasih, waktu selesai. Disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya paslon 1 dan 3. Disilakan mengambil tempat di podium. Kali ini pertanyaan paslon Paslon 3 ke paslon 1. Pertanyaan paslon 3 ke paslon 1. 1 menit bertanya, 2 menit untuk paslon 1 menjawab, dan 1 menit untuk paslon 3 menyanggahi. Disilakan 1 menit untuk bertanya, paslon 3 disilakan. Terima kasih. Dengan kondisi geografi Kota Tual, langkah strategis apa yang akan Anda lakukan terkait infrastruktur dasar yang ada di Kota Tual demi kemajuan Kota Tual ke depannya? Masih ada waktu kalau pertanyaannya mau ditambahkan lagi oleh Pak Wakil. Cukup, kita menanti sampai waktunya selesai. Jawaban dari paslon 1 mohon ditahan dulu. Mohon ditahan dulu, nanti ada waktunya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan paslon 1. Paslon 3, mohon maaf. Dipikir dulu Pak ya jawabannya. Masih ada waktu Pak, tidak ingin digunakan untuk bertanya? Waktu selesai, 2 menit untuk paslon 1 memberikan jawaban terhadap pertanyaan paslon 3. Dimulai dari sekarang, disilahkan Pak. Ya, infrastruktur dasar yang diperlukan di Kota Tual saat ini pembangunan jembatan, sanitasi, sistem pembuangan, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan untuk memperkuat konektivitas antar pulau, dan sarana dan prasarana pendukung seperti penyiapan sarana dan prasarana sistem informasi dalam rangka mendukung layanan transformasi digital, dan kemudian juga penguatan pemberdayaan masyarakat untuk bisa memiliki kemampuan menggunakan infrastruktur dasar. Ya, infrastruktur dasar pertama itu pembangunan rumah sakit yang sudah dibangun, rumah sakit Marin yang sudah dibangun. Itu ke depan kita kembangkan sarana prasarana yang belum selesai. Itu yang harus. Yang kedua menyangkut dengan persoalan pendidikan, karena prasarana bangunan fisik pembangunan yang harus dibangun, dan sarana air bersih itu menjadi hal yang sangat penting untuk harus dibangun. Itu mungkin beberapa hal yang saya tambahkan. Masih ada waktu? Persoalan itu. Masih ada waktu paslon 1 jika ingin ditambahkan, Pak Wakil, Cukup. Pak Wali. Cukup. Oke, kita menanti dulu waktunya sampai selesai. Pak Wali Juga ya, pembangunan silakan. jaringan listrik untuk bisa mengakomodasi kebutuhan energi listrik di pulau-pulau terutama. Masih ada waktu lagi jika ingin ditambahkan. 17 detik terakhir. Jika ingin dimaksimalkan boleh disilakan paslon 1. Baik, waktunya habis. Selanjutnya 1 menit untuk paslon 3 menyanggahi. Disilakan. Terima kasih. Pengertian infrastruktur dasar yaitu kita harus menyiapkan lahan, sertifikat. Kalau kita mau majukan dana untuk pembangunan sesuatu di pemerintah pusat, maka kita harus menyiapkan infrastruktur dasar dulu.
terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pengalaman kita kemarin waktu 2018 sampai 2023, karena kita tidak punya dasar infrastruktur dasar itu, maka ada kegiatan-kegiatan itu ditolak. Karena tadi kita tidak punya lahan. Untuk itu ke depan insya Allah kita harus menyiapkan lahan itu untuk kita ajukan ke pusat itu, maka akan diterima di pusat. Itu pengertiannya. Masih ada 4 detik terakhir. Infrastruktur dasar, pelayanan listrik dan internet di pulau. Waktu selesai, terima kasih. Disilakan paslon 1 dan 3 kembali ke tempat duduk. Selanjutnya mohon kesediaan paslon 2 dan 4 kembali ke podium. Pertanyaan akan disampaikan oleh paslon 4 kepada paslon 2 dengan durasi angka 1 menit. Jawaban paslon 2 durasi waktunya 2 menit dan sanggahan paslon 4 1 menit. Pertanyaannya disilakan paslon 4. Baik, yang terhormat paslon nomor 2, kita mengetahui ada 2 permasalahan besar di Kota Tual terkait daya saing ekonomi dengan infrastruktur dasar, terutama di bidang konektivitas, akses maupun ke bidang ekonomi produktif. Menurut Bapak, kira-kira mana yang lebih prioritas antara pemenuhan kewajiban dasar di bidang infrastruktur tadi atau di bidang pemberdayaan ekonomi produktif yang akan membutuhkan terkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur tadi? Makasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan pertanyaannya. Paslon 2 mohon bersabar untuk jawabannya. Paslon 4 masih ada waktu. Ibu Wakil atau Pak Wali, jika ada yang mau ditambahkan lagi, memboboti pertanyaannya, disilakan. Baik, waktu selesai 2 menit untuk paslon 2, disilakan untuk menjawab. Ya, baik, kedua item tadi memang saling bergantungan. Jadi memang kita tidak bisa memprioritaskan yang mana, tapi menurut kami itu merupakan kedua item yang harus diprioritaskan secara bersamaan. Pemerintah dalam hal ini kita tentu akan mengkaji lebih dalam terkait dengan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Dan insya Allah saya yakin dan percaya bahwa pemerintah yang nantinya akan hadir untuk menjawab seluruh keresahan-keresahan masyarakat itu akan dilakukan secara baik. Baik, mungkin itu. Masih ada waktu, disilakan untuk ditambahkan. Paslon 2. Terima kasih Adinda Hati. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh wakil itu tidak bisa kita prioritaskan yang mana duluan kemudian yang mana belakangan. Tapi kalau kita mau melihat dengan keadaan ekonomi daripada masyarakat Kota Tual saat ini, di mana dikategorikan sebagai masyarakat yang termiskin, yang kemiskinannya itu adalah kemiskinan struktural. Ini artinya bahwa mereka ini tidak punya penghasilan yang tetap. Oleh karenanya bagaimana caranya untuk kita kita yang pertama adalah kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat ini. Kalau mereka sudah diberdayakan, ekonominya sudah bagus, baru kita lanjutkan dengan infrastruktur pembangunan di bidang infrastruktur dasar lainnya. Terima kasih. Masih ada 29 detik, 28 detik. Jika ingin ditambahkan paslon 2. Pak Wakil, jika ada mau ditambahkan lagi, waktunya masih tersedia. Ya, kita bersabar dulu. Sanggahannya bersabar dulu. Kita ikuti waktunya berputar. Selesai waktunya, 1 menit untuk menyanggahi. Paslon 4 disilakan. Baik, menurut hemat kami ada 2 masalah yang menjadi substansi. Pertama, infrastruktur kita ketahui adalah bagian dari, dia merupakan fasilitas atau sarana dasar yang menjadi pendukung dari tematik kegiatan. Kita mengetahui bahwa tematik ekonomi kita hari ini sangat melemah terkait dengan daya beli maupun daya jual kita yang sangat tergantung pada investor pada sektor publik maupun privat. Nah, infrastruktur yang kita maksudkan di sini adalah bukan infrastruktur yang terlihat seperti padat modal yang besar-besar, tapi kita arahkan kepada infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, sehingga pendapatan dapat dialokasikan atau
trickle down effect kan melalui efek tetes tadi kepada masyarakat. Misalnya begini, bagaimana komponen-komponen program padat karya itu mendapatkan honor dan upah sehingga bisa mendapatkan daya beli atau merespon daya jual dari investasi tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa komponen infrastruktur dan ekonomi dia terkorelasi betul, tapi kita melihat bahwa tematik utamanya adalah justru pada ekonomi sehingga infrastrukturnya mendukung dari belakang. Waktu selesai, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing.